Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Maulana Malik Ibrahim dengan NPM 2103009. Di sini saya akan mempresentasikan penerapan dan manfaat teknologi informasi dalam manajemen industri. Berikut ini adalah pembahasan yang saya akan bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang kedua yaitu penerapan teknologi informasi dalam manajemen industri. Yang ketiga yaitu manfaat teknologi informasi dalam manajemen industri. Yang keempat, studi kasus penerapan teknologi informasi. Dan yang kelima yaitu kesimpulan. Langsung saja, yaitu yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini dibagi menjadi dua, yaitu definisi teknologi informasi dan perkembangan teknologi dalam industri. Definisi teknologi informasi ini adalah penggunaan komputer dan perangkat lunak untuk mengelola informasi digital, termasuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan distribusi data. Lalu yang kedua adanya perkembangan teknologi dalam industri. Perkembangan TI ini telah mengubah industri dengan memperkenalkan otomatisasi, meningkatkan efisiensi operasional, dan memungkinkan analisis data yang canggih untuk mendorong inovasi dan pertumbuhan. Lalu yang selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan ini dibagi menjadi dua, yaitu mengidentifikasi penerapan TI dan menjelaskan manfaat TI. Menganalisis bagaimana teknologi informasi digunakan dalam berbagai sektor industri seperti kesehatan, pendidikan, dan manufaktur untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas. Lalu manfaat, menguraikan berbagai keuntungan dari penerapan TI termasuk peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, aksesibilitas informasi yang lebih cepat, dan peningkatan kualitas layanan. Lalu yang kedua yaitu penerapan teknologi informasi dalam manajemen industri. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu ada software ERP, manajemen rantai pasok, dan sistem otomatisasi produksi. Yang pertama yaitu software ERP, yaitu membantu mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dari keuangan hingga HR untuk meningkatkan efisiensi operasional. Lalu yang kedua ada manajemen rantai pasok. Teknologi dalam manajemen rantai pasok membantu mengotomatisasi pemesanan produksi dan distribusi, memastikan waktu pengiriman yang tepat dan mengurangi biaya operasi. Dan yang ketiga yaitu sistem otomatisasi produksi. Sistem ini menggunakan teknologi robotik dan sensor untuk mengotomatisasi proses produksi, meningkatkan kecepatan dan konsistensi produk. Lalu di sini ada komunikasi dan kolaborasi, dibagi menjadi dua, yaitu platform kolaborasi dan sistem komunikasi terintegrasi. Platform ini seperti Slack atau Microsoft Teams menyediakan alat untuk kolaborasi real-time, berbagai dokumen, dan komunikasi tim yang lebih efektif. Lalu yang kedua ada sistem komunikasi terintegrasi. Sistem ini mengintegrasikan berbagai alat komunikasi seperti email, chat, dan video conferencing untuk kemudahan dan efisiensi dalam berkomunikasi internal maupun eksternal. Lalu yang ketiga yaitu pengambilan keputusan. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu analitika data, sistem pendukungan keputusan, dan kecerdasan buatan. Analitik data menggunakan alat dan teknik untuk menganalisis data besar, membantu memahami tren pasar dan perilaku konsumen untuk keputusan yang lebih baik. Lalu yang kedua yaitu sistem pendukungan keputusan. Sistem ini menyediakan alat berbasis komputer yang membantu manajer dalam membuat keputusan yang lebih inovatif dan tepat waktu berdasarkan data yang ada. Lalu yang ketiga yaitu kecerdasan buatan atau disebut juga AI atau Artificial Intelligence. Memungkinkan sistem untuk belajar dan melakukan tugas pengambilan keputusan kompleks secara otomatis, memberikan keunggulan kompetitif di industri. Lalu yang ketiga yaitu manfaat teknologi informasi dalam manajemen industri. Di sini dibagi menjadi tiga, yaitu pengurangan biaya produksi, peningkatan produktivitas, optimisasi waktu. Yang pertama yaitu pengurangan biaya produksi. Penggunaan teknologi informasi bisa membantu mengurangi biaya produksi dengan otomatisasi proses dengan mengurangi ketergantungan pada kerja manual. Lalu yang kedua adanya peningkatan produktivitas. Implementasi meningkatkan produktivitas operasional dengan mempercepat proses produksi dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Dan yang ketiga yaitu optimasi waktu. Teknologi informasi membantu mengoptimalkan penggunaan waktu melalui penjadwalan yang efisien dan pemantauan real-time terhadap aktivitas produksi. Lalu ada peningkatan kualitas produk dan layanan. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu monitoring dan kontrol kualitas dan personalisasi layanan. Yang pertama
adanya monitoring dan kontrol kualitas. Dengan teknologi informasi, perusahaan dapat menerapkan sistem monitoring dan kontrol kualitas yang lebih baik untuk memastikan produk memenuhi standar yang ditetapkan. Lalu yang kedua, adanya personalisasi layanan. Teknologi informasi memungkinkan perusahaan untuk menyajikan layanan yang lebih personalisasi sesuai dengan kebutuhan dan preferensi pelanggan. Lalu di sini ada pengelolaan sumber daya. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu manajemen inventaris dan pengelolaan tenaga kerja. Yang pertama, adanya manajemen inventaris mempermudah pengelolaan inventaris dengan sistem tracking otomatis yang memastikan ketersediaan bahan baku dan produk secara optimal. Lalu kedua, adanya pengelolaan tenaga kerja. Pengelolaan tenaga kerja menjadi lebih efisien dengan teknologi informasi melalui jadwal kerja, presensi, dan tugas yang terotomatisasi. Lalu yang keempat yaitu studi kasus penerapan teknologi informasi. Di sini ada industri manufaktur dibagi menjadi dua, yaitu penerapan di pabrik otomotif. Pemanfaatan teknologi untuk mengotomisasi lini produksi, peningkatan efisiensi, pengurangan biaya operasional, serta pengawasan kualitas secara real time. Implementasi dalam industri elektronik, penggunaan sistem manufaktur cerdas untuk mempercepat proses perakitan, memantau inventaris, dan meminimalkan kesalahan produksi. Lalu di sini ada sektor logistik dibagi menjadi dua, yaitu optimalisasi rantai pasok dan sistem manajemen gudang. Di sini optimalisasi rantai pasok diintegrasi untuk real-time tracking analisis data guna mengurangi waktu henti dan perencanaan pengiriman yang lebih efisien. Lalu sistem manajemen gudang, penerapan sistem WMS untuk memantau stok, mengotomatisasi alur kerja gudang, meningkatkan ketetapan pengiriman pesanan. Lalu yang kelima yaitu kesimpulan. Ringkasan manfaat utama dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi dan produktivitas, lalu kualitas dan inovasi. Yang pertama, efisiensi dan produktivitas. Penerapan strategi ini akan sangat meningkatkan efisiensi dan produktivitas operasional, menghemat waktu dan sumber daya yang berharga. Yang kedua, yaitu kualitas dan inovasi. Melalui pendekatan ini, kita dapat melihat peningkatan kualitas produk dan layanan, serta mendorong inovasi yang berkelanjutan dalam berbagai aspek. Lalu implikasi masa depan. Di sini bagi menjadi dua, yaitu teknologi terdepan dan transformasi digital berkelanjutan. Di sini dibagi menjadi yang pertama yaitu teknologi terdepan. Adopsi teknologi terdepan menjadi kunci untuk tetap kompetitif, memungkinkan kita memanfaatkan advancement terkini dalam berbagai bidang. Lalu yang kedua, transformasi digital yang berkelanjutan. Transformasi digital merupakan proses tanpa akhir yang akan terus mendorong perubahan dinamis dalam struktur dan budaya organisasi. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.